mengatakan itu bukan subjek pajak. Kalau Mbak Yusnia mengatakan itu adalah subjek pajak dalam negeri, Mbak Fani Ayu ya tadi juga mengatakan subjek pajak dalam negeri. Kalau Mbak Meidi tadi apa ya Mbak, subjek pajak dalam negeri juga ya? Mbak Meidi udah masuk belum? Oke, subjek pajak dalam negeri ya. Oke, tadi Mbak Naina mengatakan non-subjek pajak. Kita lihat yang termasuk non-subjek pajak atau yang tidak termasuk subjek pajak itu apa aja? Kantor perwakilan negara asing, pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat, atau pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia. Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. Organisasi internasional dengan syarat Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota. Pejabat perwakilan organisasi internasional dengan syarat bukan warga negara Indonesia tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia. Kalau kita lihat, Mr. Budi, seorang warga negara Belanda, duta khusus ILO yang tinggal di Jakarta bertahun-tahun. ILO itu apa? Itu organisasi perburuan internasional ya, itu termasuk PBB. Jadi dia masuk dalam organisasi internasional. Jadi dia bisa saja bukan termasuk subjek pajak. Kita lihat untuk organisasi internasional karena dia seorang duta berarti dia adalah pejabat perwakilan organisasi internasional ini. Kita lihat apakah dia memenuhi syarat ini atau tidak. Bukan warga negara Indonesia. Ini bukan warga negara Indonesia ya. Mr. Budi itu warga negara Belanda. Tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia. Nah, ini yang tidak ada keterangannya. Jadi untuk Mbak Niana tadi ya, Mbak Niana tadi tidak salah ya. Saya anggap Mbak Niana menganggap bahwa Mr. Budi ini tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia. Jadi dia cuma menjalankan tugas sebagai duta khusus ILO ini aja. Jadi kalau menurut saya, sama seperti Mbak Naina, ini adalah bukan subjek pajak. Karena dia termasuk dalam pejabat perwakilan organisasi internasional. ILO itu adalah organisasi internasional. Dan Mr. Budi adalah bukan warga negara Indonesia. Dan dia tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain selain sebagai duta ini. Jadi dia bukan subjek pajak. Oke, soal yang keempat. Mr. Fredrik pindah dari Amerika ke Indonesia, menikahi gadis Bali, dan berniat tinggal dan buka usaha di Denpasar, tapi belum bekerja. Oke, ini udah jelas sekali ya ini. Ini berarti subjek pajak dalam negeri atau luar negeri? Ada yang mau berpendapat? Saya izin menjawab, Bu. Ada yang mau berpendapat? Saya izin menjawab, Bu. Oke, Mbak Denisa ya. Menurut saya subjek dalam negeri, karena sudah berniat untuk tinggal di Indonesia. Oke.
Oke ya, untuk mempersingkat waktu kita langsung aja. Udah benar ya yang disampaikan Mbak Denisa. Dia udah ada niat untuk tinggal ini. Dan dia juga menikahi gadis Bali atau warga negara Indonesia. Soal yang kelima, Ucok meninggal dunia mempunyai harta berupa Udi Jaya dan terbengkalai karena sekenta ahli waris. Nah, kalau yang kelima ini apa ini? Non-subjek pajak, ataukah subjek pajak dalam negeri atau luar negeri? Nih, Izin menjawab, Bu. Mbak Siti Hana ya. Oke. Menurut saya subjek pajak dalam negeri, Bu. Karena Ucok WNI dan harta tersebut merupakan warisan yang belum terbagi dalam kesatuan yang berhak. Oke. Oke ya. Udah benar. Ini salah satu kriteria menjadi subjek pajak dalam negeri itu warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak. Soal yang keenam, Mr. Bush, seorang warga negara Perancis, mendapat dividen dari Singtel Inc. Singapura. Oh, ini udah jelas ini. Ada yang mau berpendapat? Warga negara Perancis mendapat dividen dari Singtel Inc. Singapura. Izin menjawab. Mbak siapa? Di Riana, Bu. Mbak Nadia. Kalau menurut saya bukan subjek dari Indonesia. Gimana Mbak? Putus-putus? Saya bukan warga negara Indonesia. Coba kamu chat aja Mbak. Kamu chat Mbak. Coba Mbak Nadia ngechat di chatroom ya. Agak putus-putus tadi Mbak, saya nggak dengar. Bukan subjek pajak karena bukan warga negara Indonesia. Oke. Oke, udah benar ya. Ini jelas sekali. Dia bukan warga negara Indonesia. Dan yang paling jelas adalah dia tidak menerima penghasilan dari Indonesia ini. Jadi dia bukan subjek pajak. Yang nomor 7, Ibnu Suud, konsultan perminyakan Kuwait, membuat cabang di Jakarta. Ada yang mau berpendapat?
Apakah ada yang mau berpendapat ini? Saya izin menjawab. Ya, pada diperbolehkan, Bu. Oke, silakan. Menurut saya itu masuk ke dalam subjek pajak dalam negeri karena membuka cabangnya tempatnya di Jakarta. Mbak Niani ya. Subjek pajak apa, Mbak? Subjek pajak dalam negeri, Bu. Oke, karena Karena perusahaan tersebut membuka cabangnya tempatnya di Jakarta. oke. Yang lainnya? Yang lainnya gimana? Ini sudah ada keywordnya ya tadi. Cabang. Bagaimana soalnya? Membuat cabang di Jakarta. Cabang. Membuat cabang. Berarti dia apa ini? Oke, yang lainnya? Monggo. Lihat saja kriterianya ini ya. Yang masuk subjek pajak dalam negeri apa aja, luar negeri apa aja, yang tadi 6 subjek pajak apa aja. Kalau menurut Mbak Aulia Naufal, Iya, Bu. Pendapat Mas saya, ya, Mas Aulia ya. Oke. iya. Pendapat saya pajak subjek pajak dalam negeri, soalnya berniat membuka cabang di Indonesia, tepatnya di Jakarta itu. Oke. Subjek pajak dalam negeri. Izin menjawab, Bu. Izin mencoba. Oke, silakan Mas. Kalau menurut saya subjek pajak luar negeri karena bukan warga negara Indonesia dan badan yang tidak badan yang didirikan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia. Soalnya itu kan cabang. Mas Fatih ya. Iya, Subjek pajak apa tadi Mas? luar negeri. Oke. Yang lainnya?
Kalau menurut Mbak Vernika? Ya, Vernika Purwatining Tias. Vernika. Menurut saya subjek pajak dalam negeri, Bu. Alasannya? Karena mau membuka cabang di Jakarta. Oke. Ibnu Suud, konsultan perminyakan Kuwait, membuat cabang di Jakarta. Menurutnya Mbak Niani subjek pajak dalam negeri, Mbak Aulia juga, Mbak Vernika juga, Mas Fatih tadi yang subjek pajak luar negeri ya. Dia membuat cabang di Jakarta. Kita lihat dia masuk kriteria mana. Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dan jangka waktu 12 bulan. Ini tidak ada keterangannya. Orang pribadi dalam 1 tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat tinggal di Indonesia. Ini tadi ada yang menyampaikan, ditunjukkan dengan dia mau membuat cabang, berarti artinya dia mempunyai niat untuk tinggal di Indonesia. Ini benar ya, berarti ya, tidak salah juga. Untuk yang luar negeri, orang pribadi yang tidak tinggal atau berada di Indonesia tidak lebih dari, untuk jangka waktunya tidak bisa kita tentukan karena tidak ada penjelasannya. Yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap. Nah ini, bentuk usaha tetap, BUT. Kita lihat tadi yang masuk BUT itu apa aja. BUT dapat berupa salah satunya adalah cabang perusahaan. Salah satu bentuk BUT adalah cabang perusahaan. Ini berarti seperti yang akan dilakukan oleh Ibnu Suud ini. Dia membuat cabang di Jakarta. Artinya apa? Berarti dia adalah subjek pajak luar negeri. Ini melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Ya, dia memenuhi salah satu kriteria ini. Berarti dia termasuk ke dalam subjek pajak luar negeri. Dia adalah subjek pajak luar negeri. Berarti untuk yang soal nomor 7, dia adalah subjek pajak luar negeri karena dia melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap. Tadi sudah disebutkan kalau contoh bentuk usaha tetap salah satunya adalah cabang perusahaan. Oke, yang terakhir ya, soal terakhir, Siti Nur, penyanyi warga negara Malaysia, mempunyai kontrak manggung salah satu stasiun TV swasta di Indonesia tiap hari Minggu selama 4 bulan. Lalu ini apa ini? Saya mau berpendapat. Saya izin, Bu. Saya izin menjawab. Ya, Mbak. Menurut saya subjek pajak luar negeri karena kontraknya itu kan setiap hari Minggu dan hanya selama 4 bulan. Jadi tidak sampai pada 183 hari. Oke. Kalau yang lain?
izin menjawab, Bu. Iya, Mbak Nadia. Menurut saya di Mbak Imos subjek pajak luar negeri karena bukan warga negara Indonesia, Bu. Oke. Yang lainnya? Izin menjawab, Bu. Mbak Reni ya. Ya, Bu. Menurut saya subjek pajak dalam negeri karena memiliki niat untuk berada di Indonesia yaitu ditunjukkan dengan kontrak kerja. Oke. Yang lainnya? Izin menjawab, Bu. Ya. Mbak Dita ya. Ya, menurut saya subjek pajak luar negeri karena Siti Nur itu bukan warga negara Indonesia dan kontrak kerjanya itu tidak mencapai selama 183 hari. Oke. Mbak Imaro menyatakan subjek pajak luar negeri, Mbak Nadia juga, Mbak Dita juga, yang Mbak Reni subjek pajak dalam negeri ya. Oke, dari sini kita lihat lagi, Siti Nur, penyanyi warga negara Malaysia, mendapat kontrak manggung salah satu stasiun TV swasta di Indonesia tiap hari Minggu selama 4 bulan. Berarti dalam kontraknya itu sudah menyatakan kalau dia akan di Indonesia itu hanya setiap hari Minggu selama 4 bulan. Artinya adalah kurang dari 183 hari ya. Berarti dia memang subjek pajak luar negeri. Berarti yang terakhir ini Siti Nur itu dianggap sebagai subjek pajak luar negeri. Oke, untuk soal yang penentuan subjek pajak udah ya. Kita lanjut lagi ke yang objek PPH. Kemarin soalnya Tuan Hafiz pegawai IAI Pusat selama tahun 2012 memperoleh penghasilan sebagai berikut. Ada gaji ya, gaji dari IAI, THR, bunga tabungan atau deposito, sewa rumah, mendapat pembayaran klaim asuransi kesehatan, dividen, warisan, hadiah undian bank, hadiah juara 1 bulu tangkis pada perayaan HUT RI, sumbangan ketika menikah dari teman-teman kuliah, dan terakhir adalah sumbangan ketika menikah dari IAI. Nah, kalian kemarin saya minta untuk menentukan penghasilan mana yang merupakan objek pajak tidak final, objek pajak final maupun bukan objek pajak. Oke, untuk yang pertama adalah gaji ya. Gaji dari IAI. Kalau gaji itu merupakan objek pajak finalkah, objek pajak tidak final, atau bukan objek pajak? Ini untuk yang gaji dari IAI. Nah, dia objek pajak final, tidak final, atau bukan objek pajak. Ada yang mau mencoba? Saya Dania izin mencoba, Bu. Mbak Dania, oke. Kalau menurut saya yang gaji itu termasuk objek pajak final.
Objek pajak final. Kita langsung aja. Yang masuk dalam PPh final apa aja? Bunga deposito, bunga ini transaksi penjualan. Kenapa Mbak Dania menyatakan itu adalah objek pajak final, Mbak? Karena menurut saya itu Oke. Yang lainnya? Yang lainnya gimana? Kalian tinggal lihat yang masuk objek pajak final itu apa aja. Dan yang bukan objek pajak itu apa aja. Berarti kalau selain itu adalah termasuk objek pajak tidak final. Yang bahas PPh final kemarin 4.1 kelompok 2 ya. Kelompok 2 bahas PPh final ini. Ayo yang kelompok 2 gaji ini termasuk PPh final nggak ini? sepemahaman saya gaji itu bukan termasuk PPh final, Bu. Oke. Ya. Kita lihat dari sini aja, dari Excel saya ini ya, tidak ada gaji di sini. Gaji itu masuk ke objek pajak tidak final. Dia nanti dipotong PPh pasal 21. Gaji dari IAI. Jadi yang penghasilan berupa gaji dia masuk ke dalam objek pajak tidak final ya. Dia tidak masuk ke objek pajak final maupun bukan objek pajak. Yang kedua THR. Ini kalau THR ini masuk mana ini? Ini tinggal kalian lihat ini aja ini. Oh. Objek. Yang termasuk objek pajak penghasilan. Izin menjawab, Bu. Iya, Mbak Anissa. Menurut saya itu tidak final. Oke. Saya jelas ya. Gaji THR itu sama, dia masuk ke objek pajak tidak final. Bunga deposito. Bunga deposito. Izin menjawab, Bu. Bunga Ya, deposito itu final. Oke, ya. Bunga deposito merupakan objek pajak final. Kalau sewa rumah,
Izin menjawab, Bu. Iya, Mbak Putri. Termasuk PPh final karena termasuk sewa dari tanah atau bangunan. Iya, masuk ke final ya. Kalau klaim asuransi kesehatan. Izin menjawab, Bu. Iya, Mbak Meidi. Itu termasuk final. Masuk final. Itu masuk mana ini, Mbak? PPh final pasal berapa ini? Atau kenapa ini kok masuk final ini? Klaim asuransi kesehatan. Aku izin menjawab. Mbak Tarisa ya. Oke. Kalau menurut saya itu bukan objek pajak. Oke. Pembayaran klaim asuransi kesehatan. Dia termasuk dalam bukan objek pajak. Coba nanti dibuka lagi ya. Yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan. Itu nanti salah satunya adalah pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna, maupun asuransi beasiswa. Itu ada di bukan objek pajak. Terus untuk dividen, penghasilan dividen. Ada yang mencoba menjawab? Izin menjawab, Bu. Ya. Itu termasuk final. Dividen. Mbak siapa tadi? Padanin, Bu. Patanin, oke. Oke ya, dividen masuk ke objek pajak final. Kalau warisan. Warisan tadi apa nih? Warisan berupa tanah 1000 meter persegi. Oh, dia mendapat warisan berupa tanah ini. Ini berarti apa ini? Warisan, warisan. Izin menjawab, Bu. Mbak Reni. Bukan objek pajak. Ya, warisan bukan objek pajak. Kalau hadiah undian. Izin menjawab, Bu. Mbak Nadia. Termasuk final, Bu. Oke, hadiah undian masuk ke objek pajak final. Benar ya? Hadiah perayaan HUT RI.
Hafiz mendapat hadiah juara 1 bulu tangkis pada perayaan HUT RI. Ayo, nanti keburu waktunya habis lagi. Hadiah perayaan HUT RI. HUT kita tinggal lihat apakah dia masuk final ini. Kalau tidak ada, lihat yang bukan objek pajak, apakah dia masuk ke situ. Kalau tidak ada, berarti dia termasuk objek pajak tidak final.